warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fitria, NIM 2312121. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengenai UTS pengembangan kurikulum. Nah, baik, izin menjawab pertanyaan pertama saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama mengenai kurikulum development. Nah, jadi kurikulum development ini adalah proses perencanaan, penyusunan, dan peraturan kurikulum yang dilakukan oleh pengembangan kurikulum untuk menghasilkan suatu kurikulum baru yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan serta perkembangan zaman. Selanjutnya, kurikulum improvement. Nah, jadi kurikulum improvement itu adalah kegiatan evaluasi dan revisi kurikulum yang sudah ada untuk meningkatkan kualitasnya berdasarkan hasil penilaian dan feedback dari pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Nah, perbaikan ini bertujuannya itu untuk mengatasi kekurangan, menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Nah, serta memperbaiki proses pembelajaran agar lebih efektif. Nah, contoh misalnya, setelah beberapa tahun menggunakan kurikulum, sekolah melakukan evaluasi dan menemukan materi tertentu yang sekiranya itu kurang relevan dengan kebutuhan siswa. Nah, maka sekolah itu memperbarui materi tersebut dan menyesuaikan metode pembelajarannya agar lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru. Selanjutnya, asas psikologis dalam kurikulum. Nah, jadi asas psikologis ini adalah landasan pengembangan kurikulum yang menekankan pentingnya memperhatikan aspek psikologi peserta didik, terutama karakteristik, perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan belajar mereka. Nah, kurikulum harus disusun berdasarkan kajian psikologi perkembangan dan psikologi belajar agar materi, metode, dan proses pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan. Misalnya, dalam kurikulum pendidikan anak usia dini, materi yang disajikan harus sesuai dengan kemampuan kognitif dan emosional anak pada usia tersebut. Nah, anak usia dini lebih cocok belajar melalui permainan dan pengalaman langsung daripada metode ceramah. Nah, hal ini sesuai dengan teori psikologi perkembangan yang menyatakan bahwa anak pada tahap ini belajar efektif melalui aktivitas yang melibatkan indera dan interaksi sosial. Nah, dengan memperhatikan asas psikologis, guru dapat merancang pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan psikologis peserta didik, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Pendekatan subjektif akademik dalam pengembangan kurikulum adalah cara menyusun kurikulum berdasarkan disiplin ilmu atau mata pelajaran yang sistematis dan terstruktur. Pendekatan ini menekankan pada penguasaan materi pembelajaran yang sudah teratur secara ilmiah dan berfokus pada aspek pengetahuan yang diwariskan dari masa lalu. Nah, tujuan utamanya adalah memberikan pengetahuan optimal dan melatih peserta didik untuk mengembangkan ide melalui penelitian dan pemahaman mendalam terhadap cabang ilmu tertentu. Contoh penerapan pendekatan subjek akademik, misalnya dalam pendidikan agama Islam, mata pelajaran seperti Al-Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, dan sejarah Islam disusun sebagai bidang studi tersendiri. Nah, di jurusan bahasa Arab, mata kuliah seperti Nahwu Shoroh, Mutola'ah, dan Muhadasah menjadi bagian dari kurikulum yang terstruktur.
Nah, sedangkan mata pelajaran IPA, IPS, matematika, dan bahasa di sekolah-sekolah umum itu yang disusun berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Selanjutnya, jawaban keempat mengenai prinsip umum. Nah, prinsip umum itu adalah prinsip yang berlaku secara luas dalam pengembangan kurikulum. Nah, dimanapun dan kapanpun. Nah, prinsip-prinsip umum tersebut meliputi yang pertama, relevansi. Jadi, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta dunia kerja. Nah, selanjutnya fleksibilitas. Nah, kurikulum harus bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta lingkungan. Nah, selanjutnya kontinuitas. Nah, pengembangan kurikulum harus berkelanjutan dan konsisten. Selanjutnya praktis. Kurikulum harus mudah dilaksanakan dan sesuai dengan kemampuan pelaksana. Terakhir, efektivitas. Jadi kurikulum harus mampu mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Selanjutnya, prinsip khusus. Nah, prinsip khusus berlaku di situasi atau di tempat tertentu dan lebih fokus pada komponen-komponen kurikulum secara spesifik, seperti prinsip penentuan tujuan pendidikan, prinsip pemilihan isi pendidikan, prinsip pemilihan proses belajar mengajar, dan prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Selanjutnya, prinsip penilaian atau evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, pembahasan mengenai prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi ini menuntut agar kurikulum yang dikembangkan harus sesuai dan selaras dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan masyarakat serta dunia kerja. Nah, relevansi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, relevansi eksternal atau keluar. Jadi, isinya itu isi, tujuan, dan proses pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, sehingga lulusan siap menghadapi kehidupan nyata dan dunia kerja. Selanjutnya ada relevansi internal atau di dalam. Nah, komponen-komponen kurikulum seperti isi, tujuan, proses pembelajaran, dan evaluasi harus konsisten dan terpadu satu sama lain sehingga kurikulum berjalan efektif dan tidak kontradiktif. Contoh misalnya dalam kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK, bidang teknologi informasi, materi pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini seperti pemrograman aplikasi mobile atau keamanan siber. Nah, hal ini tuh membuat lulusan SMK siap memasuki dunia kerja IT yang terus berkembang dan sesuai kebutuhan industri saat ini. Nah, selain itu, tujuan pembelajaran materi, metode, dan evaluasi disusun agar saling mendukung pencapaian kompetensi tersebut sehingga kurikulum menjadi relevan secara internal dan eksternal.